لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Datang ke pengajian itu taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, digerakkan oleh Allah batin kita. Allahumma inna nas'alukal huda, minta diberikan oleh Allah selalu petunjuk. Karena watak manusia ini melawan, watak manusia ini inginnya santai-santai, kongko-kongko, ya. Watak manusia ini sukanya adalah tidak mau dia diajak untuk tunduk sekali, taat sekali pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah taufik selalu pada kita, arahan, bimbingan, pengarahan dari Allah supaya kita ini melakukan kebaikan. Allahumma inna nas'alukal huda, petunjuk kita minta dari Allah. Begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita ini sudah Islam mendapatkan petunjuk, tapi pada saat yang sama mendapatkan taufik, kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suka kita berdoa, senang kita bertahajud, ya. Seperti itu, senang kita berzikir, begitu. Ya. Itu alam malakut yang kita harus perbaiki, ya. Bahkan kata malakut ya bisa juga diartikan dengan malakah, malakut, ya. Jadi seperti itu teman-teman rahimakumullah, selalu dia alam batinnya ini bersih, bagus. Sesuatu yang nggak bisa diindra itu dia minta kepada Allah supaya selalu dia terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, alam malakut, ya. Itu berkaitan dengan hal-hal yang perlu untuk kita jaga. Tadi ada doanya itu, ya, alam malakut. Yang kedua, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini maknanya Jibril, ya, Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Malaikat itu kerjanya adalah selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah, ya. Maka ada kata Ruhul Qudus dalam Al-Quran. Kita berupaya, kita memang bukan malaikat, tapi kita berupaya supaya nilai-nilai pengabdian seperti itu juga hadir dalam diri kita, ya, walaupun tidak seutuhnya. Karena kalau malaikat itu taat karena dia nggak diberi nafsu, ya. Kalau jin itu selalu ingkar karena dia memang dominan sekali diberikan nafsu, ya. Tapi manusia adalah dia diberikan akal, ya, diberikan nafsu, ya, oleh Allah, dan kita bertarung di sana antara kebaikan dengan keburukan, ya. Malaikat nggak ada nafsunya, selalu taat dia. Ini manusia yang ada nafsu bisa taat kepada Allah selalu. Itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengambil pelajaran dari kata-kata dalam Al-Quran Ruhul Qudus itu seperti itu, ya. Semoga kita mendapatkan doa malaikat, ya. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu. Oh ya, kita kembali tadi itu alam Ruhul Qudus. Tadi yang keduanya belum kita kembali. Nas'alukal huda wat tuqa, supaya Allah memberikan kepada kita itu ketakwaan, ketakutan kepadanya. Takut kepada neraka, ya, takut kepada alam barzah, takut kepada hukuman Allah, takut mengkonsumsi yang haram, takut membuka aurat, takut berlaku zalim, ya. Seperti itu. Takut kita nggak disiplin karena kita udah diberikan gaji, ya. Takut kita nggak melaksanakan perintah dengan baik, takut kita tidak melayani dengan baik. Ada ketakutan dalam badan kita kepada Allah karena dialah zat yang berhak untuk ditakuti. Hanya saja takut kepada Allah beda dengan takut kepada selain Allah, kepada makhluk. Kalau kita takut kepada Allah, kita mendekat kepadanya, gitu, mendekat kepadanya. Takut kepada makhluk, harimau, singa, orang jahat, ya, itu kita menjauh darinya,
Ya, jangan salah kan, ini takut kepada Allah malah menjauh. Ya, takut kepada Allah itu dengan mendekat, wat tuqa, sehingga dia pikir sekali hartanya yang masuk ke dalam mulutnya ini halal atau haram ya. Seperti itu. Ya, takut sekali dia ketika dia terlambat beribadah kepada Allah. Allah ridha enggak dengan saya seperti ini? Karena Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada saya. Allah tidak minta sewa, Allah enggak minta iurannya, hanya Allah suruh kita beribadah kepadanya dengan salat. Masa saya enggak mau salat? Allah itu bukan zat sisa. Salat maghrib mendekat isya, salat zuhur mendekat asar, salat asar mendekat maghrib, salat subuh ketika udah remang-remang keluar. Ya, udah waktu-waktu sisa, seolah-olah Allah itu zat sisa. Tidak, Allah itu zat yang utama, harus kasih waktu yang utama. Ya, dalam Islam itu ada amal-amal yang utama yang disebutkan dalam hadis. Ya, ayyun amalin khairun wa ahabba inallahi ta'ala. Tanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, engkau salat tepat pada waktunya. Sahabat enggak puas, tumaman apalagi? Kadang kami enggak kuat di sini, kadang kami enggak sempurna di sini, tumaman apalagi? Ya. Qala, Rasulullah bersabda, birrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, begitu. Enggak puas juga sahabat, tumaman apalagi biar kami bisa banyak mendapatkannya. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, al-jihad fi sabilillah, orang berjihad di jalan Allah. Nah, itu dalam satu hadis setara itu disebutkannya, ya kan? Luar biasa, setara. Nah, kalau kita nggak sanggup untuk berjihad di Palestina, dengar suara tembakan aja udah gemetar kan, hidupnya ini dah ya kan? Takut kita, maka birrul walidainnya jangan lupa. Ya, begitu. Jangan lupa kita untuk menjaga sholat tepat waktu. Nah, begitu ya, teman-teman rahimakumullah. Seperti itu ya, diberikan rasa takut kepada Allah sehingga membuat kita terjaga melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian wal afaf. Afaf itu adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ini kan nggak nampak juga, dengan menjaga mulutnya dan kemaluannya. Jadi afaf itu orang yang paling kuat menjaga mulutnya dan kemaluannya. Mulutnya nggak akan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya. Kemudian kemaluannya tidak ditempatkan di tempat yang haram. Kehormatan dirinya, afaf itu. Ya, ifah. Nah, anak saya Ifah namanya, yang tua. Ya, itu dari afaf. Ya, orang yang paling jaga, yang kuat sekali menjaga mulutnya dari yang haram makanannya. Ya, paling kuat menjaga kemaluannya, kehormatannya. Ya, seperti itu. Enggak mengedepankan syahwat, nafsu, ya, kepada lain jenis dan sebagainya. Wal ghina. Ghina itu maknanya berkecukupan, perasaan batin yang enggak nampak ini selalu merasa berkecukupan. Orang lihat kita tiap lembu ke pokoknya gitu begitu, asal jumpa ya kamu kan banyak uang, ya kamu kan banyak tabungan, kamu kan mapan di harta, padahal kita nyawa kan kiri kanan dah mau utang, bantabi SPP yang ya kita tunaikan kebutuhan-kebutuhannya, ya akhir bulan nggak bisa menabung pun pas-pas untuk hidup begitu. Tapi orang selalu melihat kita berkecukupan. Nah, itu dia, itu penting. Ya, harta kita berkah sekali, sedikit memang tapi mencukupi untuk kebutuhan hidup kita. Enggak meminta-minta, enggak berutang-utang, ya enggak menekan-nekan orang. Ya, kalau di kantor birokrat itu walaupun rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi kalau orang bikin surat yang enggak ada ketentuan di situ, kemudian minta uang, mengkondisikan dan sebagainya, orang miskin dia itu. Belum cukup sehingga perlu minta-minta kan? Minta-minta itu orang apa? Miskin. Enggak cukup. Ya, cekak ke dia hazina urung urusan persulit dan sebagainya. Ya. Kalau orang mau bayar pajak nanti ada kena ini, kena itu, macam-macam. Nah, miskin kali dia tuh. Ya. Nah, mungkin kita uang kita enggak banyak-banyak kali, tapi selalu merasa cukup, enggak meminta-minta. Ya. Bahkan kalau disodorkan sesuatu yang bukan hak kita, berani kita menolak. Kenapa, Be? Ya. Seperti itu. Kita datang tempat orang miskin, diundang kita untuk memberikan ceramah, tausiah atau saksi pernikahan anak yatim, ya,
diberikan amplop kepada kita sama keluarganya karena mereka menganggap ini kemuliaan sudah datang, berani kita terima, kemudian kita bilang saya sudah terima, saya sedekahkan bagi untuk keluarga anda. Ada hawa kau mau bacuk empeng kau. Nah, itu ghina, perasaan merasa cukup selalu, sehingga orang bilang kaya ada kau endum tu yang getem keju, enggak suka dia. Nah, itu alam malakut kayak mana kalau kita bisa pelihara itu. Hidayah kita selalu bertambah, ketakwaan kita, rasa takut kepada Allah selalu meningkat, kemudian afaf kita menjaga kehormatan mulut kita dari yang haram dan kemaluan kita dari yang haram terus terjaga, ya. Kemudian perasaan batin dalam diri kita selalu merasa kaya, cukup, enggak perlu meret dalam lampuh gob. Begitu, ya. Teman-teman rahimakumullah, ya. Seperti itu. Nah, semoga ini semua diberikan kekayaan oleh Allah, enggak meminta-minta, enggak merengek-rengek, enggak berutang-utang, iya kan? Nah, kalau Ustaz ini orang kaya, orang miskin? Kaya, amin. Maka banyak kali orang bilang kaya, Ustaz yang kaya, Ustaz mulia. Kemarin hari malam apa ya? Malam Rabu, hari Rabu pagi entah malamnya, ya, jumpa sama si Fadil yang muazin di sini di luar, ya. Dia tanya, Ustaz di tempat Ustaz berapa biayanya kalau mondok di sana di SMA Hidayah Tahfiz Quran? 925. Lumayan juga Ustaz ya. Oh ya, begitu. Pendidikan itu memang butuh anggaran, tapi dibandingkan ke tempat lain lebih murah tempat Ustaz. Begitu. Anak Ustaz 2 di sana juga. Ustaz kaya, amin, insyaallah kaya Ustaz. Terus dia bilangnya lagi, jangan lupa berinfak Ustaz ya. Insyaallah, ya kan? Itu bukti kesantunan kita. Jangan kita bilang kahane maya ayat tulun infak. Ya, kamu kan nggak tahu berapa saya berinfak. Itu jangan terpancing kayak gitu. Butuh batin kita bersih, walaupun anak kecil yang bilang, ya. Nah, ini Allah kirim dia untuk mengingatkan kita. Kadang infak kita lemah, ya. Kita kurang membantu, begitu ya. Atau persentasenya masih rendah, begitu. Ya, langsung dia bilang, Ustaz kaya, alhamdulillah. Semoga Allah kasih kaya selalu Ustaz. Begitu. Jangan lupa berinfak Ustaz ya. Ya, alhamdulillah, ya, seperti itu. Teman-teman rahimakumullah, ghina, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkanlah dalam dadaku hidayah yang selalu meningkat, begitu, hati yang selalu takut kepadamu ya Allah, ya. Kemudian diri yang selalu terjaga dari yang haram mulut ini dan kemaluan ini ya Allah. Kemudian jadikanlah aku selalu merasa cukup dengan pemberianmu kepadaku walaupun sedikit ya Allah, dengan tidak meminta-minta, tidak manipulasi, tidak korup, ya, tidak pungli. Nah, itu hidup kita jadi indah, jadi bahagia, jadi nyaman gitu. Ya, bagi kita pengabdian tertinggi apabila kita bisa membahagiakan orang lain dengan baik, bukan karena uangnya. Kayak moto Mufid ya. Ya, berbagi kebahagiaan. Visi apa motonya? Moto ya. Itu yang pertama, alam malakut. Yuk mari kita perbaiki bersama alam malakut kita, ya. Teman-teman rahimakumullah, dengan doa tadi ya. Ruhul Qudus tadi udah Ustaz bahas. Kemudian yang ketiga, sirajam munira. Siraj itu lampu. Munira itu yang menerangi semua sudutnya dengan sama. Apa pelajarannya di sini? Maknanya kita ini menjadi ulama, menjadi leader, menjadi orang tua, ya, harus sama perhatian kita, kasih sayang kita, tausiah kita kepada siapapun sama. Samanya gimana? Begitu. Anak kecil dan orang tua merasa nyaman dengan tausiah kita. Begitu. Orang yang paling keras dan paling lembut pun merasa nyaman dengan tausiah kita. Orang yang merasa yang lembut-lembut beramal, yang ringan-ringan beramal menganggap ini enggak terlalu keras. Orang-orang yang keras beramal, yang ketat menganggap ini bukan melemah-lemahkan. Begitu, ya. Jadi sama, ya, kepada teman-temannya sama cara bergaulnya.
sama cara membimbingnya, sama perhatiannya. Sirajam munira, lampu yang menerangi semuanya sama. Begitu kan? Karena terkadang dalam kehidupan ini orang suka kali memilah dan memilih. Begitu ya. Milih teman, ya. Memilah teman, memilah target-target silaturahim. Nah, enggak bagus seperti itu. Ya, harus sama dia semuanya. Ya, harus sama kita bergaul, harus sama kita berkunjung, harus sama kita mengayomi, harus sama kita membantu. Begitu, apalagi dalam kebersamaan kita seperti ini. Kok di sini kan namanya kita in group. In group kita harus sama semuanya. Ini adalah karyawan, haknya sama seperti ini. Ini karyawan, kewajiban kalian sama seperti ini. Baik minta-minta tago untuk tidak melakukan seperti itu, sama in group kita. Ya, ketika kita di out group boleh ada teman akrab kita satu di sini, nanti waktu di luar butuh berdua baru kasih perhatian lebih, ya kan? Jangan lagi duduk bertiga, pas mau keluar ajak satu, yuk pergi kita sana jalan yuk ke warung kopi, yang satu tinggalin. Itu enggak sirajam munira, ya. Nah, atau kalau berceramah keras sekali, ya, keras sekali, ya. Kalau bilang buat pemerintah koruptor, si PKI-nya, si palihnya, jangan kayak gitu kan. Sederhana saja, semua orang merasa nyaman dengan tausiah kita, materi kita, ya, baik yang keras maupun yang lembut. Semua orang, partner, mitra kerja kita, teman-teman kita, saudara kita, semuanya merasa perhatian kita sama. Itu sirajam munira. Ya, 4 kata dalam Al-Quran yang 4 kali diulang, salah satunya sirajam munira.